slide berikutnya adalah bahasan kita currency call option. Jadi kontrak currency tadi itu kan berwujud kontrak nilai tukar dalam jumlah volume tertentu, nilai tukarnya ditentukan di depan untuk pada saat jatuh tempo. Berarti kontrak tadi itu berarti kalau kita pemilik itu sudah kita mencari kontrak, kemudian kita berarti kan pegang kontrak perjanjian bahwa pada tanggal sekian bulan sekian saya akan membeli dolar atau membeli mark Jerman sebesar sekian unit, gitu. Kemudian dengan nilai tukar tadi ditentukan di depan tadi kurs kontrak tadi. Berarti kita kan memegang kontrak gitu. Sebelum jatuh tempo tadi kita sebagai pemegang kontrak. Nah, pemegang kontrak ini sebelum jatuh tempo kita kontrak perjanjian ini bisa dijual belikan. Gitu, bisa dijual belikan kepada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Jadi kontrak yang misalkan seandainya kita kita contoh gampangnya gini, kalau petani antara pembeli dan penjual itu sebelum jatuh tempo dia akan membeli padi itu dibeli sebelum dibeli dikasih panjer. Nah, berarti kita sudah punya kontrak bahwa padi itu pada saat panen saya akan beli sekian juta misalkan. Sebelum jatuh tempo kita sudah kasih panjer, berarti kita sudah punya kontrak perjanjian itu saya akan bayar sekian gitu. Nah, sudah ini nanti bisa si pembeli tadi bisa menjualkan kepada pembeli yang lain. Punya si A itu akan saya bayar sekian, kamu siap membeli nggak? Perjanjian saya ini dengan si A ini kamu siap beli nggak? Karena di situ nanti akan ada potensi untung rugi seperti itu. Demikian juga ini mata uang yang akan datang gitu, karena naik turun itu akan membuat potensi untung dan rugi yang tadi dijelaskan di depan, ada potensi untung dan rugi tadi. Nah, currency call option ini membahas tentang suatu opsi memberi hak kepada investor untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga exercise price, harga jatuh tempo tadi istilahnya ada exercise price atau juga istilah strike price. Nilai tukar pada saat jatuh tempo namanya exercise price. Pada saat nilai tukar kontrak pada saat jatuh tempo istilahnya adalah bisa exercise price, ada juga strike price. Nilai tukar jatuh tempo atau istilahnya pada saat eksekusi. Ya, ini adalah namanya memberikan hak. Currency call option, suatu opsi memberi hak kepada investor untuk membeli satu valuta tertentu dengan harga. Misalkan ada pemilik kontrak tadi dia menjual haknya untuk mengeksekusi, mencairkan gitu loh, itu kepada pihak ketiga. Misalnya kita membeli hak untuk menukarkan tadi, membeli kontrak currency tadi. Kontrak ini kita beli. Namanya adalah currency call option. Memberikan. Nah, kalau kita beli berarti si pemilik kontrak kita membeli call option ini, kontrak currency ini kita beli. Nah, berarti kita punya hak mengeksekusi. Nah, tapi ini tentunya ada biaya juga. Kita punya pada saat jatuh tempo kontrak tadi kita beli haknya. Hak untuk mengeksekusi. Jadi si pemilik kontrak tadi bisa menjual untuk mengeksekusi. Namanya tadi currency call option, suatu opsi memberikan hak kepada investor, si pembeli kontrak currency tadi, untuk membeli satu valuta tertentu dengan harga exercise selama pada periode tertentu yang akan datang tadi. Ini ya. Nah, kenapa ini bisa dijual? Karena di situ nanti ada potensi untung rugi, karena nilai tukarnya kan ditentukan di depan. Pada saat di depan itu pada saat jatuh tempo nilai tukar spot pasar itu berubah-ubah. Nah, maka ada modenya.
ada istilah klasifikasi CCO, currency call option. In the money, bila kurs spotnya ini lebih besar dari strike price-nya. Nah, ini berarti untung. Kalau ini tadi kan sebenarnya hak yang memberi hak. Maka bagusnya si pemilik currency call option ini mengeksekusi, karena di sini ada potensi untung. Dia beli dengan strike price yang rendah, kemudian dia jual pada kurs yang lebih tinggi di pasar. Berarti kan laba. Harga kontraknya rendah, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ini namanya in the money istilahnya. Kalau itu adalah untuk currency call option. Nanti beda ya, nanti ada currency put option, nanti kebalikan. Nanti di belakang. Tapi seandainya ada istilah di sini klasifikasi CO tadi ada in the money, at the money. Jika kurs spot sama dengan strike price. Spot sama dengan strike price, ini berarti potensi tidak untung tidak rugi. Tapi sebenarnya di sini ada potensi rugi juga, tapi ruginya itu tadi bisa ditekan maksudnya. Tergantung nanti biaya kontrak per unitnya nanti akan beda. Kemudian istilah berikutnya lagi, kalau ini sebenarnya sama, ini sebenarnya ini bisa dieksekusi. Jadi yang pertama tadi in the money, untuk CCO bisa dieksekusi in the money itu karena untung. At the money, kurs spot ini sama dengan strike price, ini bisa dieksekusi sebenarnya karena ada biaya, kan ada biaya kontrak itu sama, itu nanti akan mengurangi potensi kerugian. Kemudian out the money, jika kurs spot lebih kecil dari strike price, ini bagusnya tidak dieksekusi. Karena apa? Pada saat jatuh tempo ini kurs spotnya itu lebih rendah dari strike price-nya, membeli mahal, kemudian dia jual di pasar modal yang pasar spotnya rendah, berarti kan rugi. Ini bagusnya tidak di hak opsi tadi hak untuk membeli tadi nggak usah dieksekusi. Artinya kan hanya memberikan hak itu bisa diambil juga bisa hak ya, pengertian hak itu bisa diambil bisa juga tidak gitu. Jadi kalau option itu memberikan hak kepada pihak lain. Hak ini kan pemilik hak tadi kan bisa mengambil, haknya bisa diambil juga bisa enggak. Nah, kalau yang tadi yang out of the money tadi, karena potensinya rugi, ada potensi rugi, lebih bagus enggak diambil. Kalau diambil ruginya akan lebih besar lagi, maka eksekusi tidak diambil, diserahkan kembali kepada pemiliknya. Tapi ada ruginya sebesar biaya lebih rendah dari biasanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi premium call option, ini harga premi itu dipengaruhi kurs spotnya. Jadi naik turunnya itu cepat, tinggi dan besar gitu. Apalagi sekarang ini nilai tukar yang sering berubah-ubah antara Amerika, dolar dan sebagainya, itu terjadi kekacauan macam-macam itu, sehingga memberikan potensi premium call-nya itu biaya opsi, biaya call option-nya tadi. Premium call ini adalah biaya call option ya. Kemudian lama waktu jatuh tempo, lamanya tadi September, Desember, bulan Maret, bulan Juni, lamanya semakin lama biasanya preminya juga semakin tinggi, biayanya juga semakin tinggi kontrak tadi premi ini ya, call option. Kemudian variabilitas valuta, variasi dari nilai tukar masing-masing mata uang. Ini contohnya hedging
hedging memakai CCO. Hedging itu adalah melindungi nilai tukar. CCO dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi kurs valuta yang digunakan dalam perdagangan internasional. Contohnya di sini untuk spekulasi ya, perdagangan internasional untuk melindungi valuta, mematikan di depan. Ini contoh adalah, anggaplah Jim adalah seorang spekulan yang beli call option pound sterling yang memiliki strike price pada harga sebesar 1,4 dolar per pound sterling. Ya, ini strike price, harga jatuh tempo, yaitu bulan Desember. Kurs spot yang berjalan pada tanggal pembelian sebesar ini. Jadi 1,39. Kurs spotnya sebesar ini, kontraknya yang diambil, perjanjian kontraknya 1,4. Ini nilai tukar sebesar ini adalah pada saat kontrak itu diambil, pada saat kontrak itu dibuat kontrak. Jadi lebih tinggi dari harga spotnya nilai kontraknya tadi. Jika membayar premi sebesar, ini preminya sebesar 0,012 biaya ya. 0,12 itu per dolar. Nah, nilai kontraknya ini, biaya kontrak per dolar per pound sterlingnya adalah 0,012 unit ya, per unit kontrak. Ini nanti kontraknya di sini sudah 31250 pound sterling. Ya. Nanti tinggal mengalihkan biaya prominya. Biaya premi biasanya dikalikan 0, ini biaya premi dikalikan biaya total keseluruhan premi, itu adalah ini premi dikalikan dengan unitnya di sini, totalnya berapa bisa dicari. Ini biaya premi dalam bentuk rupiah, dalam bentuk jumlah premi keseluruhan. Kalau ini kan premi individu. Nah, ini keseluruhannya tinggal mengalihkan individu kalikan unit kontrak, per unit kontraknya berapa, per pound sterlingnya berapa, tinggal mengalihkan berapa dolar yang dikeluarkan untuk membayar preminya tadi lagi. Asumsikan tidak ada biaya fee pialang. Beberapa saat sebelum tanggal jatuh tempo, kurs spot pound sterling Inggris mencapai 1,41 pound sterlingnya, kontraknya sebesar strike price-nya 1,4, tapi di pasar ini berarti di atas dari harga kontrak. Nah, ini berarti ada potensi laba, karena apa? Nilai tukar spotnya lebih besar daripada nilai tukar strike price-nya. Tapi sekali lagi di sini ada biaya lagi. Nah, biaya sebesar biaya premi tadi. Biaya premi walaupun dijual sebesar ini di spot dari kontrak sebesar ini, selisihnya ada lebih tinggi di spot, maka ini potensi laba. Laba ini tadi masih bisa dikurangi lagi karena ada biaya kontrak tadi yang dibesarkan tadi, biaya kontrak sebesar ini. Pada saat ini Jim menggunakan opsinya, kemudian langsung menjual pound sterlingnya dalam pasar spot kepada sebuah bank. Untuk menentukan laba atau rugi yang dialami Jim, pertama hitunglah pendapatan dari penjualan valuta. Pendapatan ini dikalikan dengan ini pendapatannya. Kemudian kurangi dengan harga pembelian pound sterling pada saat opsi yang digunakan. Kurangi. Ya. Kemudian opsi pada saat digunakan. Ini kontrak tadi sebesar ini kalikan ini. Ya. Kurangi juga dengan premi pembelian. Nah, premi pembelian ini per unit preminya dikalikan pembeliannya ini tadi.
Perhitungan tersebut sebagai berikut diasumsikan kontrak pada pound sterling standar terdiri dari ini. Maka bisa dilihat contohnya ini tadi harga jual spot ini pada saat jatuh tempo ini dari perkalian ini ya, ini diperoleh ini. Kemudian saat pembelian tadi saya jelaskan di depan, ini pembelian mengurangi nanti ya, mengurangi potensi laba diperoleh ini sebesar ini. Premi dikurangi premi lagi, kurangi premi per unitnya sebesar ini kalikan ini, sehingga negatif. Maka diperoleh laba atau rugi. Sebenarnya ini tadi laba, tapi karena masih dikurangi dengan premi memunculkan masih rugi sebesar minus 62 dolar diperoleh dari selisihnya tadi. Oh ya, minus 40 dolar. Tapi sebaliknya si Linda, si penjual ini sebaliknya. Tapi ini kenapa tadi Jim tadi mengeksekusi kan dieksekusi karena sebenarnya kalau ini Jim tidak mengeksekusi maka dia akan rugi. Dia akan rugi sebesar minus 375 dolar. Kalau dia mengeksekusi dia ruginya hanya 62 dolar. Seperti itu ya. Dieksekusi oleh Jim karena dia mengurangi kerugian. Kalau nggak diambil dia sudah mengeluarkan 375, tapi kalau tidak diambil ya, dia sudah mengeluarkan pada saat di awal tadi 375 negatif itu sudah keluar. Kemudian karena eksekusi untuk mengurangi kerugian sebesar ini, maka diambil opsinya. Opsinya diambil, maka diperoleh rugi hanya minus 62. Ini jadi diambil. Kalau misalkan ini akan nampak untung besar kalau seandainya ininya lebih besar lagi, lebih dari 1, biaya premi. Oh ya, tadi biaya premi di depan tadi yang betul adalah 0,012 ya. Ini seandainya misalkan akan Jim itu akan laba gitu, di sini akan laba besar seandainya ininya besar 1,45 gitu, baru nanti akan dapat laba positif. Sekarang pihak Linda sebagai penjual opsi dibeli. Jadi maka kebalikan, kalau di sini nanti minus 62, maka Linda plus 62. Potensinya di sini. Ini dengan gambarnya adalah kurang lebih gini, tapi positif negatifnya bisa dibaca di sini. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini caranya adalah sama, kurang lebihnya adalah caranya sama.